Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih yang telah Tuhan nyatakan atas kami. Biarlah pada hari ini kami boleh dapat menampaki dan menjalani hidup dengan baik, dan firman yang boleh kami dengar bersama boleh melandasi dan menghidupi dan memperbaharui, sehingga perjalanan hidup kami di hari ini boleh seturut di dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan bangsa Israel mendirikan kemah suci. Dan pendirian kemah suci itu atas perintah Allah. Kemah suci adalah tempat bagi bangsa Israel beribadah. Kemah suci adalah satu tempat di mana Allah bersemayam, ya. Dan kemah suci dibawa kemana-mana, ya, oleh bangsa Israel. Ya. Kemah suci, ya, dibuat juga menjadi bagian bagaimana bangsa Israel melihat penyertaan Allah atas kehidupan mereka. Dan yang menarik saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel, ya, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka ada di dalam ketaatan kepada Allah, ya, dalam mereka menjalani kehidupan mereka, ya. Di sana dikatakan bahwa mau berangkat atau tinggal itu sesuai dengan titah Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini?
Yang pertama adalah, apakah kita sudah mendirikan kemah suci Allah? Suatu tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ataukah kita sibuk membangun kemah kita sendiri? Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita sibuk membangun kenyamanan kita sendiri. Bahkan tidak jarang mungkin capaian-capaian yang telah kita raih itu kita pandang sebagai hasil usaha kita sendiri, ya. Tidak ada peran Allah sama sekali, ya. Tetapi dalam kisah ini kita bisa melihat, kita bisa mempelajari bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel, Allah berperan di sana. Bagaimana bangsa Israel mendirikan kemah suci untuk Allah bersemayam, sehingga di dalam setiap hal di dalam kehidupan bangsa Israel, semua ada di dalam kendali Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita dalam perjalanan hidup kita itu ada di dalam kendali Allah? Atau ada di dalam kendali diri kita sendiri? Semau gue, suka-suka saya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari adalah hidup di dalam ketaatan secara total. Di sana diceritakan ketika Allah menyuruh mereka berangkat, ya berangkat. Ketika Allah menyuruh mereka tinggal, ya mereka tinggal. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika Allah meminta kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal, itu kita kerjakan? Atau ketika Allah meminta kita untuk bersabar, apakah kita melakukannya? Apakah ketika Allah meminta kita hiduplah di dalam kerendahan hatian, itu kita kerjakan? Atau ketika Allah meminta kita hidup di dalam kejujuran, apakah itu kita taati? Itu menjadi bagian di dalam refleksi kehidupan kita, dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita bersama dengan Allah. Apakah kita hidup di dalam ketaatan? Yang ketiga, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa hidup itu adalah perjalanan, sebuah perjalanan. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah dalam perjalanan hidup kita itu selalu dihinggapi dengan kekhawatiran. Kalau kita melihat dari kisah ini bagaimana Tuhan menyertai mereka siang dan malam. Ya. Tidak ada hal yang ditinggalkan di dalam perjalanan hidup mereka. Allah selalu menyertai. Allah selalu ada bersama dengan mereka. Nah, dengan awan yang ada di sana. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita selalu kita jalani dengan optimisme? Oleh karena Allah selalu ada bersama dengan kita. Allah selalu menyertai kita. Atau setiap hari kita dihinggapi, selalu dipayang-payangi oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh hal-hal yang seringkali membuat kita ragu untuk melangkah di masa depan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kisah ini semakin menguatkan kita. Ketika dahulu Allah beserta bangsa Israel, di dalam mereka menjalani perjalanan mereka menuju tanah perjanjian dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan yang harus mereka hadapi. Toh mereka ada. Mereka bersama dengan Allah. Allah bersama dengan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya mengimani bahwa Allah juga tetap ada bersama dengan kita. Dulu Allah melakukan hal yang sama. Dulu Allah melakukan kepada bangsa Israel, maka Allah juga melakukan hal yang sama di dalam perjalanan hidup kita. Selamat mengarungi perjalanan hidup, baik dari mulai hari ini dan sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan selalu bersama dengan kita, menyertai kita, menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh dikuatkan. Biarlah kami boleh selalu melihat
menyaksikan, merasakan kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dan biarlah di dalam perjalanan hidup kami selalu mendirikan kemah suci untuk Tuhan bersemayam. Sehingga kehidupan kami boleh ada di dalam kendali Tuhan. Karena setiap hal yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, itu adalah hal yang baik, yang terbaik. Sehingga biarlah di dalam kendali Tuhan, kami boleh selalu disempurnakan menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menjalani hidup ini di hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami. Amin. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan tersambung. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau